Oke, Bu. Nah, jadi code nanti dikirim ke WA ini ya, sesudah Iya. kita ketemuan nanti. Nah, itu sebagai bukti dulu, karena kita enggak tatap muka hari ini. Oke. Pendita dan kawan-kawan, Hanafa Putri, dia ada 32 namanya. Kita kuliahnya Senin ya, Senin pukul atau jam 7.51 ya. Sampai jam berapa Nanda? 09.40. Nah, sampai 9.40 ya. Nah, itu jam kita temuan kita. Karena mata kuliah kita ini 2 SKS. 2 SKS itu 100 menit. Jadi 1 SKS bobotnya 50 menit. Nah, jadi setelah Ibu menerima jadwal dari portal Ibu ya, ada yang DDIP ini di Bandar Buat itu 6 lokal dengan Ibu kuliahnya. Jadi BB04. Nanti ada lagi jam 9.41, kemudian jam 1 nanti. Jadi ada 3 lokal hari ini. Sebenarnya ada satu lagi itu mata kuliah, tapi tidak ada menghubungi Ibu dia. Mata kuliah dengan anak, ini yang BP berapa ini? Ada micro teaching, tapi dia tidak ada menghubungi Ibu. Ibu tidak tahu pula nama ketuanya kan? Karena tidak ada namanya dikasih oleh UPP, tidak tahu Ibu kontak-kontak nomor WA-nya tidak ada gitu kan. Oke, apa mata kuliahnya Nanda? Dasar-dasar ilmu pendidikan, Bu. Ilmu pendidikan. Dasar-dasar ilmu pendidikan. Sekarang Putri Oktaviliza ini semester berapa sekarang? Semester 2, Bu. Semester 2. Oh, di dalam aturan ya, atau di dalam pelaksanaan selama ini, selama Ibu jadi dosen, sudah sekian puluh tahun, yang pengantar pendidikan ini, kalau dulu enggak pengantar namanya, enggak DDIP namanya, bukan dasar-dasar, tetapi pengantar pendidikan. Itu diambil oleh mahasiswa wajib semester 1. Nah, itu makanya Ibu heran juga, kenapa kok BP 2021 kok semester 2 diambil, atau mungkin berubah mungkin ya dalam kurikulum urutan mengambil mata kuliahnya. Coba dia dasar-dasar ini, dasar-dasar ilmu pendidikan. Ananda semua berasal dari SMA? Dari MAN, Bu. Iya, Bu, dari MAN. SMA. Jadi, iya, dari MAN, dari SMA. Kalau dari MAN, di SMA. Mungkin kita mengenal di sini nanti apa itu pendidikan ya. Itu makanya wajib diambil semester 1 sebelum kita jauh melangkah ke mata kuliah yang lain. Kalau ini dasar nama, tapi tidak apalah mungkin karena perubahan dari kurikulum. Nah, jadi dalam hal ini Ananda kuliah dengan Ibu, Ibu udah pakai tim ya sendiri. Nah, jadi kalau sendiri ini semua tanggung jawab Ibu. Kalau pakai tim ya mungkin kami bagi. Belum meet saya sudah meet yang satu lagi. Atau dua-dua masuk. Nah, itu biasanya kalau tim teaching ya. Jadi sekarang dari jadwal Ibu dikirimkan, Ibu lihat di portal Ibu mengajar sendiri. Berapa kode Ibu di situ? Tahu kode Ibu, username dosen Ibu? Nah, kita belum pernah berkenalan ini. Waktu PKKMB perkenalan Ibu juga ada hadir. Karena kita Zoom tuh luring daring itu malas Ibu pergi. Nah, enggak Ibu ikuti. Kalau biasa dulu kami karena dia luring ya PKKMB itu ya hadir semua dosen diperkenalkan satu-satu. Ini mungkin saudara enggak kenal ya, enggak kenal dengan Ibu, enggak kenal dengan wajah. Sekarang Ibu ya beginilah akunnya ya sekarang dia masuk ke Zoom. Nah, dicogokkan, dia ambil absen dia hilang. Cogok lagi tuh. Nah, kadang-kadang fotonya aja ditaruhnya. Foto ditaruh, semua dimutkannya. Ditirunya pula dosennya. Dosennya kadang-kadang ya dimutkannya pula videonya. Kalau tatap muka kita kan enak. Insya Allah lah kalau memang besok hasil dari rapat diizinkan kita tatap muka, mungkin minggu depan kita ketemu.
Nah, biasanya Ibu sekali seminggu ke Bukit Tinggi itu. Ada jadwal di Bukit Tinggi lagi. Jadi yang ini mata kuliah kita ini kelompoknya kelompok ilmu keguruan ya. Ilmu keguruan. Jadi kalau dulu kami di PGSD itu ada 10 orang dosen yang mengajar ilmu keguruan. Kalau ilmu keguruan itu ada 10 mata kuliah. Wajib Anda ambil sebelum turun ke lapangan. Jadi sekarang karena ya usia kerajaan juga dan masa sudah berlalu, nah dari 10 dosen PGSD itu tinggal 4 orang lagi yang mengajar ilmu keguruan ini. 4 orang itu ya Pak Muhammadi 1, Bu Rifda 1, Ibu, kemudian Ibu Rahmatina 1 lagi dari Bukit Tinggi. Nah itu yang tinggal. Yang 6-nya sudah pensiun dan sudah ada yang meninggal. Jadi kami tinggal 4 orang lagi. Sewaktu PGSD baru-baru dulu, ya 10 orang semua yang mengajar ilmu keguruan. Sekarang ilmu keguruan itu nanti banyak yang diajar oleh dosen dari jurusan lain, tetapi masih di lingkungan fakultas kita atau di ilmu pendidikan. Nah, kemudian Anafa Putri, siapa ketua kelasnya? Febri, Bu. Sudah pernah yang kelas BB04 ini tatap muka di kampus? Mata kuliahnya? Belum, Bu. Nah, belum ya. Itu kondisi kita. Jadi Anda dengan teman-teman kenalannya di Zoom ini saja? Iya, Sudah Bu. bertemu, Bu. Iya, Bu. Sudah bertemu, Bu. Sudah bertemu. Kapan itu bertemu? Kemarin ada pertemuan sama kakak tingkat. Oh, sudah ada pertemuannya. Ya, Bu. Oke. Jadi sekarang semua anggota lokal ini sudah berada di kampus ini berarti ya? Iya. Nah, nanti kalau tatap muka Ada yang belum, Bu? salah. Ada yang belum. Nah, kalau tatap muka kan ketinggalan dia tuh. Nah, itu yang dipastikan besok kami rapat dengan rektor, mungkin kepastian bagaimana. Tapi yang jelas, edaran rektor sebelum ini, kuliah untuk semester Januari ini diadakan secara blended. Jadi ada 2 macam. 1 luring, 1 daring. Nah, jadi dalam hal ini 50-50%. 50% daring, 50% luring. Nah, kalau mata kuliah kita ini mungkin ya bisa saja daring, tapi tidak enak ya. Daring itu tidak bisa melakukan penilaian yang langsung. Nah, di penilaiannya nanti yang tatap mukanya itu lebih bagus daripada penilaian kita yang daring-daring ini. Ibu udah tahu kondisinya bagaimana Nanda semua. Taruhlah mungkin dalam kuliah tatap muka Zoom ini dia mendengar, melihat. Tapi bagaimana kemampuannya di dalam rangka mengikuti kuliah. Tanpa saya Ibu menilai. Jadi kalau tatap muka kita langsung Ibu bisa lihat masing-masing. Yang si Putri mana orangnya, Azizah mana. Jadi itu semua bisa kita pantau. Nah, soal di sini dalam pendidikan yang pentingnya itu memang penilaian kita penilaian afektif. Kalau penilaian yang berhubungan dengan pengetahuan, oke-oke saja kita lihat dari kemampuan untuk menjawab, misalnya secara tulis. Jadi kalau penilaian yang afektif, bagaimana perilaku sikapnya itu? Nah, di dalam tatap muka lah yang bisa kita nilai. Oh, ini begini perilakunya. Ini begini sopan santunnya. Semua dinilai. Apalagi kita sebagai seorang calon guru. Nah, calon guru itu afektif itu yang lebih tinggi penilaiannya buat. Kalau pengetahuan bisa saja kita mengujinya. Kita kasih soal agak 10 buah kan. Tolong dijawab, tulis tangan. Bisa. Tapi yang bagusnya memang dalam menilai kemampuan, menilai efektif, dan menilai keterampilan itu tatap muka. Jadi kalau hanya daring, nggak bisa Ibu meramal-ramal ya. Oh, si Fani Rawati ini gimana nih? Bagaimana efektifnya? Nah, coba dari segi efektif itu ada berapa pula poinnya yang harus kita lihat berdasarkan dari taksonomi. Nah, urutan dari kemampuan efektifnya itu perilakunya itu ada pula tingkatannya. Ada yang berupa imitasi,
Berarti peniruan saja. Nah, nanti kita akan belajar itu ya. Mungkin selama ini sudah ada juga disinggung oleh dosen-dosen yang lain. Jadi apa saja mata kuliah saudara yang sudah saudara ikuti yang berkaitan dengan ilmu keguruan? Perkembangan Sudah PPBD, Bu. Oh, PPPD sudah. PPPD dulu? Semester PPPD 1, dengan Bu. siapa? Ya, semester 1 dengan siapa? Bu Rifda Eliasni. Oh, Iya, Bu. Bu Rifda Elias. iya, Ibu juga mengajar PPPD itu, tapi tidak lokal Anda mungkin ya? Bukan Iya, Bu. PB 04. Jadi sudah ada juga kan dengan Ibu Rifda belajar perkembangan, belajar peserta didik. Seharusnya memang DDIP ini yang awal kita harus pelajari. Ini dasar, namanya saya dasar ilmu pendidikan. Oke, sebentar Ibu kirimkan dulu ya, Nanda. Ibu kirimkan ke WA grup kita ini silabusnya, RPS-nya. Ya. Baik, Bu. Bentar Ibu Iya, keluar Bu. dulu ya. Keluar Ibu. Iya, Bu. Kita sama-sama. Itu sudah Ibu kirim ya? Iya, Bu. Ya, sudah Ibu kirim apanya? RPS-nya. Sekarang kita lihat. Coba Anda buka lah. Nah, kalau enggak dibuka ya Ibu aja yang membuka. Deskripsi mata kuliah. Nah, di deskripsi mata kuliah itu coba dilihat itu. Nah, deskripsi mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan membahas tentang hakikat manusia, hakikat ilmu pendidikan, pentingnya ilmu pendidikan, landasan dan asas pendidikan, pemikiran-pemikiran tentang pendidikan, pilar pendidikan, pendidikan sebagai suatu sistem, penyelenggaraan pendidikan nasional dan pelaksanaan pendidikan di era globalisasi, teknologi, informasi, dan komunikasi. Nah, itu kira-kira gambaran tentang materi yang akan kita bahas selama 1 semester. Nah, jadi kalau dari pustaka, apa yang akan kita cari, nanti Anda bisa melihat dukungan pustakanya, ada beberapa nama ya, nama buku, penciptanya, atau pengarangnya. Kemudian kita lihat kegiatan pembelajaran mingguan. Jadi pertama sekali, kelas BB 04, Ibu tugaskan membuat kelompok. Jadi berapa orang tadi kita? 34, Bu. 34. Kita bagi ya. Kita bagi kelompok kita menjadi baru Anda buka itu materinya. Jadi dibagi sampai kita ujian mid semester, dibagi 6 saja dulu. Ya, untuk pertemuan sebelum UTS
itu 6 kelompok. Jadi kalau 34 dibagi 6 berapa itu satu kelompok? Ada yang 5, ada yang 6 nanti, Bu. Nah, ada yang 5, ada yang 6. Boleh. Jadi nanti tugasnya kelas ini kirim ke Ibu nanti nama-nama anggota kelompoknya ya. Baik. Ya, Bu. Sekarang sekarang kita lihat ya, nanti membagi kelompok itu nanti sekarang. Kelompok 1. Nah, untuk kelompok 1 coba Ananda tandai itu di dalam RPS. Untuk minggu kedua kelompok 1 materinya untuk yang minggu depan. Lihat di dalam RPS itu minggu kedua itu bagian tugas untuk kelompok 1. Itu mengkaji hakikat manusia dan pengertian pendidikan menurut para ahli. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2 materi untuk minggu ketiga. Ya, untuk minggu ketiga yaitu hakikat ilmu pendidikan. Tolong dicatat, ditulis itu ya. Minggu pertama, minggu kedua, minggu pertama ini kita orientasi. Tidak ada tugas penjelasan dari Ibu. Untuk minggu depan baru. Nah, untuk kelompok 3, yaitu materi untuk minggu keempat. Tentang landasan pendidikan serta penerapannya. Itu kelompok 3. Kelompok 4, materi minggu kelima. Azas pendidikan serta penerapannya. Itu kelompok 4, materi minggu kelima. Kelompok 5, materi minggu ke-6. Implementasi pilar pendidikan. Jadi implementasi dari pilar pendidikan. Jadi pendidikan itu punya pilar. Apa artinya pilar itu? Apa artinya pilar? Fondasi Hah? itu ya, Bu. Nah, fondasi. Kita akan membahas ini nanti apa-apa saja yang termasuk fondasi dari pendidikan itu. Ya, nanti kita bahas untuk itu tugas untuk kelompok 5. Materi yang ke-6. Nah, materi yang ke-7 atau minggu ke-7 itu adalah kelompok 6. Nah, itu maka kata Ibu tadi bagi kita adalah konsep pendidikan sebagai kenapa pendidikan itu dikatakan sebagai sistem. Nah, ada nanti beberapa poin-poin atau ada bagian-bagian dari sistem itu. Makanya dia menjadi satu sistem pendidikan. Ada komponen-komponen. Jadi kalau dapat memang kita sebagusnya tatap muka, ya. Nah, itu sementara jadi tugasnya itu ada bagi dulu menjadi 6 kelompok ya. Nanti kirim ke Ibu nama-nama anggota kelompok itu. Di Ibu tulis pula di dalam catatan Ibu. Nah, nanti sewaktu kita nanti sistem kuliahan kita sama dengan sistem seperti dosen-dosen yang sebelumnya. Kan sudah kuliah semester 1 dulu ya. Jadi tugas masing-masing kelompok menyusun makalah tentang hakikat manusia dan pengertian pendidikan menurut para ahli. Itu tugas kelompok 1 tadi ya. Nanti Anda buat, kemudian nanti dibuatkan PowerPoint-nya atau slide-nya, baru dipresentasikan minggu depan. Jadi semua kelompok bertugas untuk membuat makalah. Makalah itu tugas kelompok. Jadi makalahnya diketik, dikasih karakter nanti, dibuat siapa nama-nama anggotanya. Kemudian sebelum kita masuk ya Anda dulu yang anggota kelompok itu berdiskusi dulu dalam kelompoknya. Jadi tugas kelompok ini bukan tanggung jawab pribadi ya.
bukan tanggung jawab pribadi. Yang tugas individu juga ada. Di kita punya tugas, ada tugas individu, ada tugas kelompok. Nah, kalau kuliahnya perkembangan diri dulu bagaimana tugas pribadinya? Resume, Bu. Biasanya melakukan resume, Hah? Bu. Iya sama kalau begitu ya. Jadi sama buat resume tapi tulis tangan, tidak diketik. Iya, Ini Bu. pengalaman. Kalau diketik mahasiswa ini pasti copy. Nah, copy paste punya kawannya. Nggak dia baca sendiri. Kalau kita menulis tangan, otomatis Ananda semua membaca dari buku sumber. Kemudian dibuatkan resumenya. Resume itu nggak perlu panjang-panjang. Ya, cukup 2 halaman saja. 2 halaman tulis tangan. Nah, nanti Anda kirimkan ke Ibu. Kirimkan ke email Ibu. Nanti Ibu kasih ya emailnya. Baik, Tidak Bu. sekarang. Baik, Nah, Bu. yang tugas individu itu kirimkan ke email nanti. Tugas kelompok juga. Nah, kalau kita masih daring. Kalau tatap muka ya kumpulkan langsung ke Ibu. Nanti Ibu koreksi. Ibu koreksi tugasnya itu Ibu kembalikan lagi kepada Ananda. Supaya nanti bisa dipedomani pula untuk bahan UTS atau bahan ujian. Ceritanya boleh, Bu. Keterangannya apa? Nah, Kan nanti tugas belum ada Ibu yang- kasih kesempatan. Maaf, Bu. Belum Ibu kasih kesempatan untuk bertanya. Ibu menjelaskan dulu. Sudah paham Nanda sampai sini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, sudah. Kalau Paham, sudah Bu. baru Ibu beri kesempatannya. Oke, siapa yang mau bertanya silakan. Bu, tugasnya enggak di e-learning aja, Bu. Nah, Apa tugasnya di kumpulin? e-learning kata Nanda. Ibu belum merancang e-learning lagi ya. Karena kami masih ragu antara tatap muka dengan daring. Nah, kalau daring baru Ibu siapkan nanti e-learningnya. Ya, untuk sementara Anda buat saja dulu. Nanti buat barulah kirim saja ke email Ibu nanti. Tapi kalau seandainya memang kata pembantu rektor besok tetap daring katanya, baru Ibu kondisikan e-learningnya. Bisa kita di e-learning saja kuliahnya. Paham? Ya, Bu. Nah, untuk sementara ini untuk besok ini kalau memang seandainya besok kami belum dapat pasti ya, rapatnya besok saya sudah zuhur. Nah, sementara kita kuliah sekarang. Nanti Ibu lakukan aja dulu bagaimana yang bisa Ibu. Nah, untuk sementara itu. Jadi hadir kita 32 orang sekarang ya. Saya Ibu tulis ini yang 2 orang itu belum ada ya, belum nampak namanya. Nggak tahu pula Ibu siapa. Harusnya kan hadir dia. Apalagi yang sebagai ketua. Sekarang biarlah siapa saya di ketua. Nah, masih ada lagi pertanyaan? Khairunisa? Mana Khairunisa? Masih ada pertanyaan? Silahkan mau bertanya apa? Iya, Bu. Jenny kasih, ada pertanyaan? Bu, untuk yang pembagian kelompok itu Ibu yang bagi sendiri kan, Bu? Tidak, Anda yang bagi. Bukan Ibu yang Oh. bagi. Nah, kelompok kelas yang membaginya. Siapa yang masuk kelompok 1 silahkan. Itu maka Ibu tanya siapa ketua tadi, kata Ibu. Biasanya Ibu tidak pernah membagi kelompok ya. Ibu terima nama-nama anggota kelompok dari kelasnya. Nah, Ibu yang bagi. Apalagi kita tidak pernah tatap muka, tidak tahu Ibu kemampuannya kan. Ini bagaimana ini ya. Nanti kelompok itu kalau dapat kan yang heterogen. Ya, yang heterogen kemampuannya itu bercampur. Tentu Ibu tidak tahu karena Ibu tidak pernah tatap muka. Dan Ibu tidak pernah pula mengajar di kelas Anda. Paham itu? Jenny kasih? Itulah dimut-mutkan juga suaranya dengan Ibu. Paham? Iya. Oke, nanti Ibu tunggu nama-nama anggota kelompoknya ya. Ibu tunggu nama-nama anggota kelompoknya. Kalau sekarang belum bisa bergabung semua anggotanya karena ada 2 orang yang belum, ya besok-besok atau sebelum kita kuliah. Tapi sebelum kita kuliah kan Ananda mau kerjakan tugas untuk masing-masing kelompok. Dan jelas untuk kelompok 1 besok dulu, minggu depan. Otomatis ya, kelompok 1 yang menampilkan itu besok presentasinya, yang anggota yang lain atau anggota kelas yang lain tugas yang harus dibuat itu adalah tugas pribadi atau tugas individu.
Nah, itu dikirimkan ke Ibu resumenya. Kalau yang tidak ada mengirimkan tugas ya termasuk nanti poin tugas itu termasuk dari bobot penilaian. Nah, bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, Bisa, ada Bu. pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita karena pertemuan 1 ya kita tutup saja dulu. Oke? Ibu. Ya, Bu. Ya, Oke, kalau Bu. tidak ada pertanyaan, kita akhiri saja ya. Saudara pahamilah itu SPS yang sudah Ibu kirimkan. Carilah nanti dari mana sumbernya. Ya, Anggun Flores. Iya, Bu. Ya, dipahami itu. Warni, Putri, apa namanya, macam-macam nih, banyak namanya ini ya, sampai 30. 2 yang tercatat Ibu dulu, yang 2 orang belum ada masuk. Nanti kasih tahu yang 2 itu ya. Kasih Iya, Bu. tahu yang 2 itu Iya, Nelda, Bu. Neda Helpia. Nanti kasih tahu kawan yang 2 orang itu apa tugas yang harus dikerjakannya, terus pembagiannya masuk bersama mana dia. Nah, oke, kalau tidak ada lagi, ya mungkin kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekodnya jangan lupa dikirim ya. Anggun, rekodnya ini kegiatan kita pagi ini di Zoom ini, tolong yang record tadi kirim ke WA ini ya. Iya, Kirim Bu. ke WA grup kita ya. Oke. Bu izin dulu pamit. Nggak masuk lagi ya. Makasih, Bu. Ya, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu.